Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Warga Malaides tertangkap menyelundupkan beras dan gula. Di tengah krisis beras, beberapa oknum negeri Malaides malah melakukan hal yang tak beradab, karena menjual beras subsidi ke Indonesia. Aksi sejumlah oknum negeri Malaides yang menjual beras dan gula subsidi ke Indonesia demi keuntungan pribadi, sungguh sangat memalukan, padahal di negara Malaysia sedang mengalami krisis beras. Akan tetapi, tanpa rasa malu, netizen negeri Malaides malah menyalahkan Indonesia. Mereka tak mampu berpikir, kalau pelaku penyelundupan justru berasal dari pihak mereka sendiri. Penangkapan kapal penyelundup beras dan gula subsidi Malaysia, terjadi di perairan Tarakan, Kalimantan. Barang tersebut seharusnya dinikmati oleh rakyat negeri Malaides, bukan diperjualbelikan secara ilegal ke Indonesia. Namun netizen negeri Malaides malah mengejek Indonesia, yang seolah-olah menutup semua fakta sebenarnya, bahwa oknum tak bermoral di negara mereka lah yang menjadi dalang utama penyelundupan tersebut. Pemirsa, ratusan karung beras dan gula pasir subsidi yang diduga ajan diselundupkan dari Malaysia ke Tarakan melalui pelabuhan di Nunukan berhasil digagalkan kapal patroli KN Gajah Laut 404. Inilah detik-detik kapal patroli KN Gajah Laut 404 yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir subsidi asal Malaysia. Ratusan karung beras dan gula pasir tersebut diduga akan diselundupkan ke wilayah Tarakan. Penangkapan dilakukan petugas di sekitar perairan Sungai Nyamuk, Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pengungkapan berawal dari hasil pemantauan IMIK dan masyarakat, serta Satgas TNI yang diterima KN Gajah Laut 404 mengenai adanya dugaan aktivitas penyelundupan barang pokok bersubsidi di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat daripada saya. Dan salam akal sehat. Oke, saya nak bahas nih. Ini sedang viral. Kan? Masalah penyelundupan beras dan juga gula dari Malaysia dibawa ke Indonesia. Begitu banyak netizen Malaysia mengatakan Indonesia mencuri. Ini aku gelak, paham? Aku bikin ketawa. Kenapa aku ketawa? Ya kan? Ternyata IQ orang Malaysia, netizen Malaysia tak ada apa-apa. Dah, sekarang aku bagi informasi, ya kan? Kasus ini mirip-mirip dengan Pati. Dah, sekarang aku tanya, dari manakah orang itu dapat barang? Kalau mungkin satu kampit, satu karung, mungkin mencuri, ya kan? Dalam partai yang besar macam itu, pertama, stok wajib ada. Dia menyiapkan barang, ya kan? Yang kedua, proses bongkar muat, ya, dari gudang, dari store, dari gudang lah dah. Nak muat ke pelabuhan tempat ini ni, ada aktivitas membawa dia, mengantar dia. Ya tak? Mungkinkah kalau orang Indonesia saja pun? Ini nih. Dah. Mungkinkah hanya orang Indonesia pelakunya? Sehingga awak mengatakan, Konoha bilang beras import dari Indonesia. Fakta kan yang Konoha suka mencuri subsidi rakyat Malaysia. Katanya Indonesia terpaling kaya, rupiah terpaling laku. Fakta Konoha kuat mencuri. Tidak. Warga negara awak yang menggelapkan, paham? Demi keuntungan yang lebih besar daripada itu. Ya kan? Kalau orang Bataknya kap, hepeng ngatur negara on. Kayak gitu ceritanya, ya kan? Adong hepengmu, mantap. Dong adong hepengmu, matilah kau. Kayak gitu bahasa kerennya. Kata orang Batak, itu pun aku cuma tiru-tiru aja. Ikut-ikutan orang Batak lah ceritanya, ya kan? Kalau kau longor, kau belajar yang banyak, ya kan? Lah sampai nek pekok, mbok sing nau. Belajar sing tenanan. Yo.
Oh tak? Sampai ra ngerti nyocote mbok yo dikawal. Ojo ngomong saudele dewe. Apa yang dipikirkan jangan Anda katakan, tapi apa yang akan Anda katakan harus Anda pikirkan. Gitu. Oke? Kok awak ndak tahu jo masalah, jangan asal berbunyi. Oh, kok kalian mau nyabutin kosong nyaring bunyinya, kok kami di Indonesia tong kosong nyaring bunyinya. Lah, kok mengaji sampai kakatam sudah-sudahan kok baraja. Lah, jangan taunya alif tapi lah sampai membahas masalah ya. Sesudah alif ado alif bata tha jim ha kha dal zarot masih sampai ya. Ya, rubah mindset pola pikir. Ke orang Minang menyabui alun takile la takalam de orang. Lebih cerdik dalam berpikir. Mengecek jangan kalama wak surang. Lama dewa katuju di orang. Itu idui. Indak nang kalama wak surang. Lah sampai nyocot saudele dewe. Kaya sampai sing paling bener. Lah nyatane kabeh padha wae sami mawon. Ngono lho Dul. Lah wong iki tak omongi tak undang dhek jenenge Hausiao de. Ya. Yang punya pikiran begini gua bilang siaulang deh. Ya, kau kalau ngomong pakai otak kau baru kau ngomong. Jangan salah aja kayak kentut kau ngomong, ya kan? Kenapa barang itu bisa dapat? Berarti ada orang sana yang menjual. Kayak gitulah ceritanya. Kok bisa dia dapat barang itu? Berarti ada yang menggelapkan, maka yang dijual. Kenapa bisa dijual? Mau dapatkan harga yang lebih. Bisnis. Makanya dibilang orang Batak ngomong, ya kan, anak Medan bilang hepeng ngatur negaraon. Kayak gitulah ceritanya. Ya, jangan salahkan satu pihak. Kenapa bisa begitu? Tangan ini bat, kalau cuma sebelah aja gini tak berbunyi, tapi kalau berbunyi, macam gitu bunyi. Nah, inilah bukti. Dah, kedewasaan seseorang bukan berkan dari peringkat umur ataupun tingkat pendidikan. Dah, kedewasaan seseorang dari bagaimana dia berpola pikir. Ya, Anda sekolah tinggi-tinggi bisa jadi Anda dipaksa untuk sekolah. Anda tidak suka dengan pelajaran itu. Cuma Anda dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh keluarga, bukan kemauan Anda. Anda hanya mengejar titel yang ada. Anda mengejar SPM yang ada, walaupun harus utang dengan PT-PTN, ya kan? Akhirnya akan nanggung utang setelah selesai kuliah. Makanya Anda milih-milih untuk bekerja. Sebab masih ada tanggungan PT-PTN. Sampai situ paham? Jadi berpola pikirlah dari dua sisi. Jangan hanya satu sudut pandang. Ya. Anda bercerita dengan anak informatika. Kenapa bisa begini? Apabila jawabannya iya, maka dia akan lari programnya kemari. Itu flowchart. Oke? Jika jawabannya tidak, maka programnya akan kemari. Kenapa bisa ini terjadi? Itu loh. Ya. Kenapa barang subsidi ini bisa keluar dari Malaysia? Pikir. Apakah hanya orang kedai, orang store saja yang bermain? Modus operandinya macam mana? Apakah cuma orang store aja yang bermain?
ada tak keterkaitan dengan petugas? Hidup awak terlalu lurus. Paham? Hidup awak terlalu lurus. Itu yang awak aku yang IQ tinggi. Tidak. Main Anda kurang jauh. Oke? Kalau longor kau bagi-bagi sama orang, jangan kau ambil sendiri longormu. Iya kan? Kok bodoh dapat diajar? Lah. Kok pandai dapat lomaja? Kok indah? Bodoh ndak dapat diajar, kok pandai ndak dapat diturui. Itu kecil orang Minang. Paham? Lembok nek andai kata sampean pekok ya mbok sinau. Lah sampean mlakune kurang adoh. Oke? Salam santun dan salam hormat. Dan tak lupa salam akal sehat. Bagaimana bisa beras dan gula subsidi yang seharusnya membantu rakyat negeri Malaides yang sedang kesusahan justru dijual ke luar negeri oleh oknum serakah negeri Malaides? Perbuatan seperti ini hanya mempermalukan sistem keamanan Malaysia, dan menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi bahan pokok. Untuk itu, jangan hanya menyalahkan Indonesia, karena sebenarnya yang bermasalah justru oknum-oknum dari negara Malaysia sendiri. Dan yang sangat memalukan adalah, melihat netizen negeri Malaides yang begitu cepat menyalahkan Indonesia, tanpa adanya rasa malu, dan tanpa mau mengakui bahwa pelaku utama penyelundupan adalah oknum dari negara mereka sendiri. Sepertinya memanglah benar, kalau cara berpikir masyarakat negeri Malaides yang bertipe M, sudah cacat logika. Cara berpikir mereka sudah begitu rusak, sampai tidak bisa membedakan antara korban dan pelaku kejahatan. Jika netizen negeri Malaides memang peduli pada rakyatnya, seharusnya mereka mengecam keras oknum-oknum serakah yang menjual beras subsidi ke luar negeri di tengah krisis seperti ini. Namun yang terjadi justru kebalikannya, mereka lebih suka berkoar-koar di media sosial tanpa dasar dan fakta, dan hanya sekadar untuk melampiaskan kebencian mereka terhadap Indonesia. Sungguh menyedihkan, memalukan, dan sangat ironis sekali. Karena masyarakat Malaides mengaku sebagai negara maju, yang memiliki IQ tinggi, namun nyatanya mentalitas cara berpikir mereka justru tertinggal jauh ke belakang. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.